masuk mengenai ubun-ubun rupanya ada seorang ramal kan bukan AWM-nya. Masih nge-spotting, tapi ternyata masih sempat melakukan reviving. Masih ada Chrono juga, coba di jumpshot oleh Kimins. Dipasang Glory terlebih dahulu, hancur. Bergerak lagi, Glory dipasang lagi. Inhaler juga sudah mulai dilakukan dan Kimins berada di luar zona. Ramanya masuk, tersungkurkan, di headshotin. Masih bisa menggocek-gocek lagi 378 yang gagal ternyata. Masih ada Hers, terpulangkan juga dan Buya. So ngomongin tentang referensi, langsung masuk aja. Ini dia match pertama Bermuda. Let's go teman-temanku semuanya. Dari Sabang sampai Merauke sampai Miangas, dari Miangas sampai ke Pulau Rote pesawatnya. Kita sudah mulai terbang dari arah hangar menuju ke keraton. Dan dari ke-12 tim kali ini yang mau bertanding sudah mulai turun menuju ke areanya masing-masing, ke area mil atau blue zone. Dan kita melihat NXL bakal agak sedikit terpukul, tapi di clock tower ternyata di sini sudah ada pertemuan yang terjadi. Mas Bandit seorangnya harus sudah lockdown. Skylord bersama dengan Elektra juga, Gaski, namun ternyata Gaski tersisa sendirian. Ada Chrono dan Mas Bandit. Ya ampun, aku tidak kuat melihat keuuan dari Rimo Arjuna ini, Rafalda. Wow, ini menarik ya, karena kalau kita berbicara tentang Bermuda dan juga adalah Rimo Arjuna yang akhirnya menang fight di early game, Rimo ini adalah salah satu tim yang bisa gue bilang terlalu banyak strateginya. Bisa dibilang biasanya untuk di Bunda mereka turunnya di Keraton, Bima Sakti, Trip sampai di posisi pick atas. Sekarang satu strategi yang baru lagi dan akhirnya jadi surprise attack juga. Clock Tower yang kita tahu biasa diturunin oleh teman-teman dari GRC, justru sekarang jadi rajanya Rimo Arjuna. Justru lawannya dari Siren yang gak berubah. Sudah ada Justin rupanya di sana, harus terknockdown. Bakal coba untuk diselamatkan terlebih dahulu di Wings benar-benar menyediakannya, tapi Justin harus sudah di ending di belakang ke lobby. Ada Devito dengan dua kerisnya menembak di dalam. Chrono berhasil mendapatkan 18 di rupanya di sana terknockdown, namun masih belum bisa untuk diselamatkan. Masih menurunkan temponya terlebih dahulu, di mana healing gulung medical kit juga dilakukan, sementara dan menembak dari belakang dengan menggunakan AK. Langsung di spray down ke depan, tapi ternyata kali pertempuran sudah mulai seimbang 3 lawan 3 dan Van Zones masih berada agak sedikit jauh untuk mencari informasi yang lain. Yes, dan walaupun ini posisinya adalah satu orang udah ke-trade, tapi kalau kita lihat juga 18 Deer yang gue rasa ini akhirnya jadi satu pressure yang sama terhadap Bonafide yang diberikan oleh Siren. Walaupun udah jelas Siren disadvantage secara jumlah, tapi gue rasa akan sama dengan 18 Deer yang gak bisa di-hover kali ini. Posisi Katulistiwa ternyata sudah ada pertempuran kembali. United ternyata si 3 orang Anang, tapi tak begini Anang, harus sudah terkena rupanya di sana. Masih 2 orang lagi, Ras dan juga CA yang kali ini memantau menuju ke arah GRC Esport, menembak dengan woodpeckernya menuju ke arah depan. Ada Chrono dan gak kena rupanya tembakannya, masih bisa menyelamatkan diri, sementara C di sana terancam darahnya udah cukup sekarat, berhasil yang kanan juga ke arah lawannya, dan kali ini harus segera berlindung terlebih dahulu dan melarikan diri, tidak akan melanjutkan. Kal yang memang kalau main di ujung masuk ke next rotasinya agak lambat, tapi kebantu sama Kaleng atau mobil biar nggak ketinggalan sama rotasi kedua, rotasi ketiganya orang lain gitu, karena dia kan dari pinggiran zona ya biasanya, dan tadi diterapkan juga. Waduh, dan di sini sudah ada fight menajar. Alamajang dari belakang juga ada orang, harus langsung di end bos, nggak di end gak dimasukinya juga kali bakal langsung follow up menuju ke arah United, tapi ternyata masih respect, masih dikiranya 4 orang, padahal United tadi udah 2 orang ya. Waduh, ini baru juga mau dilanjutin sama Rara, ternyata tembakannya tidak terdengar, sehingga kali ini United Esports berhasil mendapatkan 3 poin eliminasi. Nyari Vito di sana, tapi Wingsnya ditinggal, dan kita melihat udah ada Ube dengan Plotter bersiap juga menembak ke arah Siren. Rupanya di sana harus terkena dan 1 orang raw, langsung di ending. Eko Esports juga kali ini mendengar suara kericuan yang terjadi, di mana Siren juga bakal coba masuk menuju ke jalan selanjutnya di jump shot bos pakai Paraval, nggak nge-end Rainbow berhasil lepas dari eliminasi, tapi Amor juga sekali sudah terkena tembakan cukup sakit dari Siren, hanya menjaga Wings sendirian di balik. Chrono sedang mengendap-endap bersembunyi supaya nggak ketahuan, dan XCN belum mau masuk karena posisinya tertahan juga oleh anak-anak dari NJID. Sementara tim nomor 8 pun juga di sana ada NXL Liga Game yang bukan NXL deng. Ada Giant kalau nggak salah lihat. Kalau nggak salah lihat ada Giant juga di sana, dan Iko Esport berhasil mendapatkan 1 poin eliminasinya tadi. Rainbow dengan menggunakan paravalnya menjumpshot dari balik pagar. Waduh, ini kerugian yang besar buat Siren ya. Padahal sebenarnya gue ngerti sih, mereka pengen ngasih surprise attack gitu kan. Jadi dia ngeluarin 2 biar mereka targetingnya sama 2 orang, terus 2-nya tiba-tiba surprise. Tapi justru itu adalah high risk high reward, karena kalau 2-nya hilang duluan, wah udah kepikul 1-1
dong. Belum lagi juga ada action dari belakang dan kita melihat sudah ada Kit mendapatkan satu bunuh-bunuh dari anak-anak JRC di sana terkena knockdown. Saudara Chrono juga dinyalakan dari Kapten dan Ejak masih mengeluarkan tembakan juga arah belakang di mana ternyata Lim berhasil mendapatkan krononya dan Pillars. Dua orangnya harus tersungkurkan. Kapten udah gak bisa tolong lagi. Segil juga harus terkena knockdown. Ejak masih melihat ke arah bawah dan kali ini kita melihat ada Giant juga bersama dengan JRC yang bakal bertempur di mana Lim bisa diselamatkan terlebih dahulu. Pelontar, ya ampun, berhasil dapat satu orang. Ternyata Giant Lee-nya harus sudah terkena knockdown juga, menjadi kocar kacir kali ini pertahanan dari Giant Esports, tapi masih bisa diselamatkan. JRC juga di sana bertahan dan Giant harus benar-benar masuk menuju kandang ayam, isinya harimau semua. Igoy sendirian dan XN Dewa di arah ini harus sudah tereliminasi. Ajo United Esports sudah terpulangkan menuju ke lobby. JRC dua orangnya harus sudah tersungkurkan. One by one terjadi. B1 nih bos, ya ampun, B1 bang. Romi di sana bakal coba untuk menggulung medical Giant terlebih dahulu. Satu orang rekan terkena knockdown. Nggak di revive. Masih ada Ajo, masih belum diselamatkan. Ada yang masuk lagi tim 04 Rimo Arjuna yang kali ini menjadi berada dalam keharmonisasian pertempuran yang terjadi. Satu orang Reni harus sudah belakang ke lobby. Romi juga terkena knockdown. Rimo Arjuna 9 poin eliminasi. Anak masuk dan sementara Kemit di sana nyayur bat dengan double barrelnya. Masih ada beberapa atau satu player dari Giant juga di sana dan Rimo memilih untuk menarik mundur sedikit karena NGID juga masih menjadi ancaman. Yes, warplay di sini dari Rimo Arjuna ngasih sebuah surprise attack juga yang bisa gue bilang gak di-expect karena tadi kan lagi fokus JRC ya. Yes. Sama teman-teman di Pillars juga yang sebenarnya open fire range cukup jauh, tapi di Pillars sekarang justru malah harus bersinggungan dengan teman-teman dari Eko. Mau nggak mau masuk dan Siren, sayang sekali satu orangnya harus terpulangkan ke lobby. Ejak juga terancam, terpulangkan juga bersama dengan Chan Esports. Waduh, NGID diam-diam nyayur. 7 poin eliminasi bertempur dengan Rimo Arjuna. Kita melihat Eko pun harus puas di posisi ketiga. Masih kali ini menjadi pertempuran terakhir antara kedua tim. Yes, ini dia ESL jagoan Sans Mervin yang pastinya orang-orang udah sering banget lihat performa dia. Sekarang muncul lagi, udah hampir 3 poin eliminasi dan sekarang udah tinggal lawan teman-teman. Langsung masuk mengenai ubun-ubun panjang dari seorang Rama dengan menggunakan AWM-nya. Masih nge-spotting, tapi ternyata masih sempat melakukan reviving. Masih ada Chrono juga, coba di jumpshot oleh Kemins. Dipasang Glory terlebih dahulu, hancur, bergerak lagi. Glory pasang lagi, Inhaler juga sudah mulai dilakukan dan Kemins berada di luar zona. Ramanya masuk, tersungkurkan, di headshotin. Masih bisa menggocek-gocek lagi 378 yang gagal. Ternyata masih ada Hers, terpulangkan juga dan Buya untuk salah satu tim yang menangkan pertempuran lagi-lagi NGID Esports.